Olahraga padel tuh sekarang lagi meledak banget di mana-mana ya kan? Pasti Anda sering lihat lapangan baru bermunculan di tiap sudut kota. Tapi pernah kepikiran nggak sih apa yang benar-benar ngebedain lapangan biasa sama fasilitas kelas dunia yang sesungguhnya? Jawabannya ada di satu hal krusial, pencahayaan. Nah, di sesi kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah dokumen yang ibaratnya kitab suci buat pencahayaan olahraga, yaitu Standar Eropa EN 12193-2018. Kita bakal lihat gimana standar ini ngasih blueprint yang mutlak banget buat ngebangun sistem pencahayaan lapangan padel, baik indoor maupun outdoor, dengan tingkat presisi yang super tinggi. Yuk langsung aja kita bahas. Sebelum masuk ke angka-angka teknis, kita harus paham dulu filosofi intinya. Standar Eropa itu nggak cuma sekedar asal pasang lampu biar lapangan jadi terang, nggak gitu konsepnya. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan persepsi informasi visual. Kenapa ini penting banget? Karena padel itu mainnya cepat. Pemain harus bisa melacak pergerakan bola kecil yang mantul dari dinding kaca, ditambah lagi ayunan raket yang kilat. Jadi pencahayaan itu murni soal kejernihan visual. Kalau Anda lagi ngebangun atau ngelola fasilitas padel, mindset berorientasi performa tinggi ini nih yang wajib ditanamkan sejak hari pertama. Ini dia agenda rute perjalanan kita hari ini. Pertama, standar pencahayaan Eropa. Kedua, dimensi lapangan dan grid. Ketiga, spesifikasi lux lapangan padel. Keempat, kualitas warna dan silau. Dan yang kelima, keamanan dan perawatan fasilitas. Bagian 1. Standar pencahayaan Eropa. Poin utamanya bertumpu pada dokumen EN 1293-2018 ini. Ingat ya, ini bukan sekedar panduan opsional yang bisa Anda lewati. Ini benar-benar panduan definitif buat memastikan kenyamanan visual yang maksimal. Dokumen ini ngatur 3 syarat minimum. Seberapa terang cahayanya atau iluminansi, seberapa merata penyebarannya atau keseragaman, dan gimana caranya kita mencegah lampu itu bikin mata sakit lewat pembatasan silau. Baik itu buat pemain amatir yang main malam-malam, penonton di pinggir lapangan, atau bahkan kamera TV, standar ini adalah referensi utamanya. Lanjut ke bagian 2, dimensi lapangan dan grid. Nah, buat memetakan cahayanya, coba bayangin sebuah layout isometrik 3D dan denah 2D yang elegan, lengkap dengan garis-garis hijau presisi ala pencahayaan profesional Signify. Langkah pertama, kita tahu area utama permainan padel itu punya panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Tapi kita nggak bisa ngukur cahayanya secara acak. Di langkah kedua, area ini dibagi ke dalam sebuah grid referensi. Ada 13 titik memanjang dan 7 titik melebar. Matriks spesifik ini tuh jadi dasar kalkulasi perangkat lunak buat memastikan penyebaran cahayanya sempurna. Jadi nggak akan ada satupun area gelap atau blank spot tertinggal di lapangan. Terus Anda mungkin nanya, kok bisa muncul angka 13 kali 7 itu? Standar ini ternyata pakai matematika yang sangat ketat. Coba lihat formula ini, di mana Pi adalah ukuran grid dan D adalah dimensi terpanjang lapangan. Formula ini ngebuktiin kalau ngitung pencahayaan itu benar-benar ilmu pasti, bukan sekedar tebak-tebakan. Artinya, fasilitas yang pakai standar ini udah melalui perhitungan algoritmik yang menjamin penyebaran cahaya dievaluasi di titik-titik yang secara matematis paling optimal. Tapi, perhitungan canggih di atas kertas aja nggak cukup. Setelah lampu terpasang, harus ada verifikasi langsung di dunia nyata, alias pengukuran in situ. Iluminasi horizontal, yaitu cahaya yang jatuh ke lantai, diukur persis di atas permukaan tanah. Uniknya, standar ini juga ngasih fleksibilitas loh. Kalau ngecek seluruh titik 13 kali 7 itu makan waktu terlalu lama, jumlah titiknya bisa dikurangin secara simetris asalkan disepakati secara kontraktual. Ini buat mastiin kalau lampu yang baru dipasang itu kinerjanya benar-benar sesuai sama desain awal. Masuk ke bagian 3. Spesifikasi lux lapangan padel. Ini nih, jantung pembahasannya. Ini dia cetak biru utamanya. Berdasarkan standar EN 12193, olahraga padel itu dibagi jadi 3 kelas pencahayaan. Buat kelas I, Anda butuh rata-rata 500 lux dengan tingkat keseragaman 0,7. Kelas 2 butuh 300 lux, keseragamannya juga 0,7. Sementara kelas 3 mensyaratkan 200 lux dengan keseragaman 0,6. Angka keseragaman ini krusial banget. Skor 0,7 itu artinya perbedaan titik paling redup sama rata-rata itu sangat tipis. Jadi nggak ada area lapangan yang kelihatan jomplang atau gelap sebelah. Jadi gimana cara milih kelas yang pas buat lapangan Anda? Semuanya balik lagi ke tujuan fasilitasnya. Kalau Anda ngebangun stadion padel untuk turnamen besar di mana penonton duduk jauh di tribun, Anda mutlak harus pakai kelas I dengan 500 lux. Tapi beda cerita kalau Anda ngelola klub lokal, lapangan perumahan atau cuma buat latihan biasa. Untuk kondisi ini, kelas 3 dengan 200 lux aja udah sangat memadai dan pastinya jauh lebih hemat energi. Pilihan ini bakal mendikte seluruh investasi perangkat keras pencahayaan Anda nantinya. Bagian 4. Kualitas warna dan silau. Salah satu pembaruan paling signifikan dari standar versi 2018 adalah peningkatan di kualitas warna. Untuk padel, standar sekarang secara tegas bilang kalau indeks renderasi warna atau CRI minimal harus di atas 60. Ini berlaku mau itu di kelas I atau kelas 3.
Kenapa ini penting banget? Ya karena bola padel itu geraknya sangat dinamis. Pemain harus bisa ngebedain warna kuning cerah bola dengan latar dinding kaca atau jaring kawat secara instan. Kalau renderasi warnanya jelek, permainan bakal terasa buram dan dijamin bikin mata cepat lelah. Di sisi lain, kita juga nggak boleh egois sama lingkungan sekitar. Kenalani sama yang namanya obtrusive light atau gampangnya cahaya yang bocor keluar lapangan. Ini isu yang sangat besar, apalagi buat lapangan padel outdoor yang biasanya dekat perumahan atau jalan raya. Sistem optik dengan presisi tinggi itu wajib banget dipakai buat ngunci arah cahaya, biar cuma jatuh di dalam area 20 kali 10 meter tadi. Kita harus banget mencegah polusi cahaya yang bisa bikin silau tetangga atau ngebahayain pengguna jalan di sekitarnya. Buat pemain di dalam lapangan sendiri, musuh terbesarnya adalah silau atau glare. Standar udah menyatakan dengan sangat jelas kalau pembatasan silau itu punya prioritas paling tinggi. Di padel, pemain kan sering banget melakukan pukulan lob atau harus mendongak buat nyemas bola yang melambung tinggi. Bayangin kalau pas lagi mendongak, mereka malah menatap langsung ke titik lampu yang super terang. Silau ini bisa melumpuhkan penglihatan sesaat yang ujung-ujungnya bikin hilang poin atau parahnya memicu cedera. Jadi, penempotan posisi dan sudut lampu yang pas itu benar-benar wajib. Dan akhirnya, bagian 5, keamanan dan perawatan fasilitas. Coba bayangin situasi ini. Lagi ada pertandingan turnamen yang sengit banget. Tiba-tiba mati listrik total. Buat fasilitas indoor khususnya, gelap mendadak itu super bahaya. Karena pemain masih dalam posisi lari kencang ke arah dinding kaca atau jaring kawat. Makanya, standar ini mewajibkan adanya pencahayaan darurat. Jadi kalau daya putus, harus ada sekian persen lampu yang tetap menyala. Tujuannya bukan buat ngelanjutin main loh ya, tapi buat ngasih visibilitas yang cukup supaya pemain dan penonton bisa menghentikan aktivitas dan keluar dari area dengan aman. Satu hal lagi, pencahaya itu kan nggak bekerja di ruang hampa. Permukaan lapangan pedal itu sendiri berinteraksi langsung sama cahayanya. Standar menunjukkan kalau material lantai sintetis atau rumput buatan, yang emang umum dipakai di pedal, punya tingkat pantulan cahaya antara 0,15 sampai 0,6. Artinya, desainer pencahayaan harus ngitungin material dan warna lantainya juga. Lantai yang terlalu mengkilap bisa memantulkan cahaya balik ke mata pemain dan bikin silau, sedangkan lantai yang terlalu gelap bakal nyerap cahaya dan bikin lapangan kelihatan jauh lebih redup dari perhitungan awalnya. Jadi setelah kita ngebedah angka-angka, dimensi, kualitas warna, dan standar keamanan dari EN 12193 2018 ini, pertanyaannya sekarang ada di tangan Anda. Sebagai pemilik klub, manajer fasilitas, atau sekedar pemain yang peduli, apakah lapangan pedal Anda udah memberikan kenyamanan visual premium yang seharusnya? Atau Anda masih berkompromi dengan sistem instalasi yang pas-pasan? Ingat, pencahayaan yang tepat itu bukan cuma soal bikin terang lapangan. Pencahayaan itu mendefinisikan seluruh pengalaman bermain. Yuk evaluasi lagi dan tingkatkan performa lapangan Anda ke level dunia. Terima kasih udah bergabung di bedah materi kali ini.